Kalau kemarin kita sudah membahas dua macam jaringan hewan, yaitu jaringan epitel dan jaringan otot. Kali ini Ibu akan melanjutkan ke jaringan hewan yang selanjutnya, yaitu jaringan ikat dan jaringan saraf. Kita akan bahas jaringan ikat terlebih dahulu. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat dan menyokong jaringan atau organ tubuh. Nah, contohnya, kalau kalian lihat daging ayam, kemudian ada kulitnya, itu antara kulit dan daging ayam itu kan dia nempel. Nah, kemudian kalau kamu tarik, ini yang masih mentah ya, kalau kamu tarik itu semacam kayak ada lem atau kayak ada lendirnya. Nah, itu adalah contoh jaringan ikat. Contoh yang lain dari jaringan ikat itu adalah tulang dan darah. Kemudian kita bahas komponen jaringan ikat. Nah, komponen jaringan ikat itu ada dua, yaitu matriks dan sel-sel. Nah, kita bahas dulu yang matrik. Nah, matrik itu ada dua, yaitu bahan dasar dan serat atau serabut. Nah, bahan dasar itu berupa cairan setengah cair yang homogen atau biasa kita menyebutnya lendir. Nah, itu terdiri dari senyawa yang disebut dengan mukopolisakarida dan asam hyaluronat. Nah, bahan dasar ini berfungsi untuk mengisi ruang antar sel dan serat jaringan ikat. Kemudian serat itu berfungsi untuk mengisi matriks, mengisi rongga antar sel, dan memberikan bentuk pada jaringan. Ada tiga macam serat atau serabut, yaitu kolagen, elastin, dan retikuler. Nah, kita bahas perbedaannya. Kalau kolagen itu berwarna putih, elastin berwarna kuning, retikuler itu berwarna putih, sama dengan kolagen, hanya serat kolagennya itu lebih kecil dan lebih tipis. Kemudian kolagen itu sifatnya kuat, kurang lentur dan daya regangnya tinggi. Kalau elastin itu dia sifatnya kuat, kelenturannya tinggi. Kemudian retikuler sifatnya sama dengan kolagen. Nah, contohnya, kalau kolagen itu terdapat pada tendon dan kulit. Tendon itu adalah jaringan yang menghubungkan antara daging dengan tulang atau otot dengan tulang. Kemudian elastin adalah jaringan elastin itu contohnya pada ligamen, selaput tulang rawan, dan pembuluh darah. Ligamen itu adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang pada persendian. Kemudian retikuler itu terdapat pada hati dan limfa. Nah, komponen jaringan ikat yang selanjutnya adalah sel-sel. Ada beberapa macam sel. Yang pertama adalah fibroblast. Itu berfungsi untuk mensekresi atau menghasilkan protein pada serat. Kemudian makrofag itu adalah sel yang berfungsi memakan atau menghancurkan benda asing yang masuk dalam tubuh. Sel adiposa berfungsi untuk menyimpan lemak. Sel plasma berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih. Kemudian sel mas atau sel tiang itu berfungsi untuk menghasilkan heparin dan histamin. Heparin berfungsi mencegah pembekuan darah, histamin berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas kapiler darah atau meningkatkan pertukaran zat dari kapiler darah ke dalam sel-sel. Kemudian jaringan ikat dikelompokkan atau dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah jaringan ikat biasa dan jaringan ikat khusus. Nah, jaringan ikat biasa itu ada dua macam, yaitu jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat padat itu bersifat elastis karena matriknya mengandung serat kolagen, elastin maupun retikuler. Kemudian terdiri dari sel fibroblast, makrofag, sel tiang, sel plasma, dan sel lemak. Nah, berfungsi sebagai pembungkus organ tubuh dan menghubungkan bagian-bagian jaringan. Contohnya terdapat pada selaput perut atau mesenterium, pembungkus pembuluh darah, selaput mielin, dan pada lapisan subkutan kulit. Nah, jenis yang kedua dari jaringan ikat biasa yaitu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar itu bersifat tidak elastik karena matriknya hanya tersusun atas kolagen. Kemudian selnya hanya terdiri dari fibroblast, berfungsi menghubungkan berbagai organ. Contohnya terdapat pada katup jantung, kapsul persendian, ligamen, tendon, dan fasia. Nah, macam jaringan ikat yang selanjutnya adalah jaringan ikat khusus. Nah, jaringan ikat khusus itu terdiri dari dua, yaitu jaringan tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan atau disebut juga dengan kartilago terdiri dari sel-sel tulang rawan yang disebut dengan kondrosit. Kemudian tulang rawan itu berfungsi sebagai penyokong pada saat
makhluk hidup masih janin. Nah, kalau yang pada orang dewasa ada beberapa bagian yang tetap dipertahankan dalam bentuk tulang rawan, contohnya yaitu telinga dan hidung. Ada 3 macam sel tulang rawan, jaringan tulang rawan, yaitu hialin, fibrosa, dan elastin. Nah, perbedaannya kalau yang hialin itu berwarna putih kebiruan, fibrosa berwarna gelap keruh, elastin berwarna kuning. Hialin itu terdiri dari serat kolagen yang halus, kalau fibrosa terdiri dari serat kolagen yang kasar, kemudian elastin itu terdiri dari serat elastin dan kolagen sehingga bersifat lebih lentur. Kemudian contohnya kalau hialin itu terdapat pada hidung, kemudian pada rangka janin, kemudian pada sendi dan juga ujung tulang rusuk. Fibrosa itu terdapat pada ruas tulang belakang dan tendon. Elastin itu contohnya terdapat pada daun telinga, saluran eustachius dan laring. Nah, ini adalah contoh gambar dari ketiga tulang rawan tadi, ada hialin, ada fibrosa, dan ada elastin. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu jaringan tulang sejati atau osteon. Itu terdiri dari terdiri dari sel-sel tulang sejati yang disebut dengan osteoid. Nah, kemudian jaringan tulang rawan itu terdiri dari serat kolagen, garam mineral, yaitu terutama adalah CaCO3, kalsium karbonat, dan CaPO4, kalsium fosfat, serta ada pembuluh darah dan serat. Nah, ini adalah keterangan mendetail dari jaringan tulang keras, bahwa osteosit atau sel tulang itu terletak secara teratur dalam lakuna. Kemudian osteosit itu tersusun secara konsentris dalam lamela. Lamela mengelilingi lubang yang disebut dengan saluran Havers. Kemudian dalam saluran Havers terdapat pembuluh darah dan saraf. Antara lamela satu dengan lamela yang lain berhubungan yang disebut dengan kanalikuli. Jadi tadi disebut dengan saluran Havers. Nah, ini adalah saluran Havers. Ini adalah saluran Haversnya, ya. Kemudian ini ada lakunanya. Ini lakunanya. Kemudian osteositnya itu ada di sini nih, osteositnya. Ya, ini osteositnya. Nah, itu ya. Jadi kalian paham itu apa yang dimaksud dengan saluran Havers, kemudian ada lakuna, ada osteosit di dalamnya. Ya, kemudian ini akan saling berhubungan. Lihat ini ada yang namanya kanalikul, ini saling berhubungan. Di sini ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke berdasarkan kepadatan matriksnya, tulang keras dibagi menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spon. Nah, tulang kompak itu adalah tulang yang keras, kemudian tulang spon itu adalah tulang yang kurang keras ya, atau yang lebih empuk. Nah, kita kembali lagi ke gambar yang ada di sini. Nah, kalian perhatikan kalau kalian makan tulang paha ayam, ya, tulang paha ayam di sini kalian, nih, bagian sini ini keras nih. Nah, bagian sini ini dia keras. Nih, bagian sini keras. Nah, ini adalah tulang kompak. Kemudian bagian ujung ini, nah, dan ujung ini, dia ini lebih, apa namanya, tidak keras. Ya, nah itu disebut dengan tulang spon. Nah, itulah tadi penjelasan dari, apa namanya, jaringan ikat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke macam jaringan hewan yang selanjutnya, yaitu jaringan saraf. Nah, jaringan saraf itu berfungsi mengatur dan mengkoordinasi kerja organ-organ tubuh, atau lebih mudahnya jaringan saraf itu bekerja untuk menerima dan mengolah rangsangan. Nah, jaringan saraf itu terdiri dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Nah, ini adalah strukturnya. Ya, jadi sel saraf atau neuron itu terdiri dari dendrit, ya, dendrit, ya, itu merupakan saluran yang bercabang-cabang kecil seperti ini. Kemudian ada badan sel, ya, di dalam badan sel itu ada sitoplasma, ini adalah sitoplasma. Kemudian ada inti sel. Kemudian di dalam sitoplasma itu ada organel-organel selnya ya. Pastinya karena setiap sel pasti ada organelnya. Nah, kemudian akson,
Bagian yang selanjutnya dari sel saraf itu adalah akson. Akson ini adalah saluran sepanjang ini. Nah, ini sebenarnya dia berupa pipa tabung sepanjang ini. Nah, itu disebut akson atau neurit. Kemudian bagian dari akson itu ada yang diselubungi oleh lapisan protein yang disebut dengan selubung mielin atau selaput mielin. Nah, selaput mielin ini terdiri dari protein. Nah, proteinnya itu dihasilkan oleh sel Schwann. Ya. Nah, kemudian ada bagian dari akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Nah, itu disebut dengan nodus Ranvier. Nah, kenapa itu akson harus ada selubung mielin dan tidak ada selubung mielin? Fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya rangsangan. Nah, ini ya keterangannya. Nah, kita lihat fungsinya dendrit. Jadi tadi dibilang adalah percabangan dari badan sel, kemudian berfungsi untuk menerima rangsangan dari reseptor dan menuju ke badan sel. Kemudian badan sel itu tadi terdiri dari sitoplasma, organel, dan inti sel. Kemudian berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan diteruskan ke akson. Kemudian akson tadi penjelasannya berupa saluran panjang, kemudian ada selubung mielinnya. Selubung mielin itu dihasilkan oleh sel Schwann. Ya, fungsinya dari selubung mielin adalah mempercepat jalannya rangsangan, dan selubung mielin juga bisa berfungsi sebagai proteksi atau pelindung. Kemudian bagian akson yang tidak diselubungi itu nodus Ranvier tadi sudah dijelaskan. Akson berfungsi menerima rangsangan dari badan sel dan diteruskan ke sel saraf yang lain. Sensorik, motorik, dan asosiasi atau interneuron. Nah, fungsinya sensorik adalah menyampaikan rangsangan, menerima rangsangan dari reseptor dan diteruskan ke saraf pusat. Motorik itu menerima rangsangan dari saraf pusat dan diteruskan ke efektor. Neuron asosiasi atau interneuron itu menyampaikan rangsangan, bukan menyampaikan rangsangan, tetapi menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan rangsangan dari sensorik ke motorik. Nah, ini adalah gambar dari ketiga macam neuron tadi. Sekarang kita lanjut, kalau kumpulan dari berbagai macam jaringan yang menjalankan fungsi tertentu itu disebut dengan organ. Nah, di bab sebelumnya kita sudah membahas organ tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Kalau organ hewan itu banyak macamnya, nggak cuma 4. Contohnya, kalau kita lihat, kita kalau misalkan berdiri, kemudian coba kamu sebutkan organ yang ada di kepala, itu ada mata, ada hidung, ada mulut, gitu ya. Nah, kemudian ke bawah lagi ada tangan, ada kaki, ya. Nah, kemudian organ dalam apa? Organ dalam ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada usus, ya. Banyak sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh organ. Beberapa jaringan dapat bergabung karena adanya jaringan ikat. Seperti tadi ya, fungsinya jaringan ikat. Kemudian organ dapat melakukan, satu organ itu dapat melakukan lebih dari satu fungsi. Nah, kita contohkan di sini adalah usus. Usus itu adalah organ, pastinya dia akan terdiri dari 4 macam jaringan yang sudah kita bahas tadi, ya, bahwa jaringan usus terdiri dari epitel, berarti epitelnya itu bisa berfungsi sebagai pelindung dan bisa berfungsi juga sebagai kelenjar karena dia dapat menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kemudian di usus halus juga terdapat otot yang fungsinya adalah untuk bergeraknya secara peristaltik supaya dia mendorong makanan. Kemudian terdiri juga dari jaringan ikat, contohnya ada darah, ya, di dalam usus ada darah yang fungsinya dia untuk menerima sari-sari makanan yang diserap oleh usus. Kemudian juga ada jaringan saraf yang fungsinya adalah mengkoordinasi pekerjaan dari jaringan epitel, otot, dan ikat. Nah, demikianlah kita sudah membahas jaringan hewan ya, yang ada 4, ada epitel, ada otot, ada ikat, dan yang terakhir adalah saraf. Nah, semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.